kita lihat dulu. Logika itu selalu berupaya untuk melihat keadaan di balik fakta. Karena fakta itu tangible, logis adalah konstruksi berpikir. Ada kalimat secara faktual, Anda baca kalimat itu. There is 3 mistake in the sentence. Ada 3 kesalahan di dalam kalimat itu. Jelas terbaca. Sebagai datum korporeal, ini dalam nama ini datum korporeal. Korporeal artinya bertubuh. Datum artinya data. Data yang bertubuh itu terbaca oleh indra atau indrawi. Apa aja? Benar, ini kelas. Serius ini. Dia bilang, gue di dalam diri gue ada 3 kesalahan loh, kata si kalimat itu. Oke. Kesalahan pertama, kesalahan apa itu? Saya tahu itu kesalahan di dalam grammar, di dalam grammar. 3 artinya plural, is untuk singular. Kesalahan grammar, gramatika. Kesalahan kedua, tadi siapa yang berapa tulis tadi? Kesalahan kedua, kesalahan apa itu? Spells-nya. Udah. Dapat kan kesalahannya? Udah. Iya, udah dapat berapa ya udah ditemuin di situ. Apa aja coba? Grammar, misnya di masa 1. Mistakes. Di mana? Mistakes. Yang mana? Kan di sini kan di is ini salah, mistake ini salah kan? Ya. Terus Tambahan di belakang mistake itu. kamu nggak tambah, kamu cuma pindahin ke itu situ. Bapak udah curang. Kayaknya pindahin supaya jadi benar kan? You kan nggak nambah kan? You nambah. Kalau you nambah artinya biasanya jadi 3. Oke. Dia temuin 2. Padahal kalimat itu bilang ada 3. Apa lagi? Berdiri ya, kalau mau berdiri terus tunjukkan. Yes, boleh. Kita santai di kelas. Ayo. Ini Ya, silakan. kelas yang unik nih supaya. Ayo ini. Oke. Ya, oke. Si Bapak, saya merasa Si Rose. Si Rose artinya apa ya? Ya saya tahu Rose-nya si. Oh, bukan script Rose. Ya, si Rose. berarti untuk kesalahan yang ketiga adalah bahwa kesalahannya hanya ada 2. Jadi There are 2 mistakes. mestinya harusnya begitu. Baru pernah buat edit, saya tulis dari sini, kenapa begitu? Kalau mau edit tulisan saya, tulisan kan saya bilang dari istri, Pak harus 2 dari situ, ya udah gitu.
bukan urusan kamu, urusan saya bilang ada 3 di situ. Anda dapat cuma 2, lalu Anda ganti. Kalau gitu memang cuma ada 2. Itu namanya non-mandatori. Non-mandatori. Semakin Anda perhatikan datum korporealnya, semakin Anda tertuju pada kalimat. Coba Anda tutup mata sebentar. Mata jangan lihat itu. Coba Anda renungkan dengan akal budi. Apa sih problemnya? Logika tidak melihat fakta. Jadi semakin Anda pasang mata di situ, Anda tidak akan menemukan. Di mana kesalahan ketiga? Kesalahan pertama adalah kesalahan grammar. Kesalahan kedua adalah kesalahan spelling. Kesalahan ketiga adalah saya ulang nih ya. Perhatiin ya. Kesalahan pertama terlihat apa enggak? Guys, harusnya A bukan X. Kesalahan kedua terlihat apa enggak? Sekarang sudah cari kesalahan ketiga. Ya, lady in black. On the sentence. Ya, On. on. Bukan in tapi on. Kata gantinya. Kata Kenapa on? Kalau ini menunjukkan tempat, Pak. On untuk sesuatu yang menempel pada subjeknya. On. Di mana ada on? On the sentence. Kan kalimatnya bunyi begitu. In the sentence. Grammarnya kan begitu. Saya nggak bilang at the sentence, on the sentence, saya bilang in the sentence. Jadi kamu masih natap tadi, saya bilang jangan natap lagi. Kesalahan ketiga adalah kalimat itu berbohong. Dia bilang ada 3, cuma 2. Dapat nggak? Nah dia ingin supaya cuma 2, maka cuma 2 sentence, bukan. Ada 3 kesalahan. 1 ada kesalahan grammar, 2 kesalahan, 3 Kesalahan fakta. kalimat itu sendiri berbohong. Dapat nggak? Dia bilang ada 3, ternyata cuma 2. Jadi kesalahan ketiga adalah kalimat itu sendiri maknanya bohong. Dapat poin itu? Sekarang kesalahan ketiga terlihat dengan mata apa tidak? Oke, kenapa saya tahu? Kesalahan ketiga terlihat oleh logika. Dapat pun itu. Seringkali kita masuk di dalam kesulitan semacam itu. Datanya banyak, tapi kita tidak bisa bikin jarak dengan data itu. Maka data itu kita letak ketik. Bukan in on. Apa kita ketik datanya? Bukan 3 mistakes, tapi 2. Apa yang kita ketik? Dapat punya? Jadi logik itu hanya berurusan dengan kemampuan melihat the unthinkable. So do think the unthinkable yang tidak dilihat orang yang mudah. Kalau Anda berdebat dalam semua talk show segala macam, Anda fokus pada kalimat orang yang sebenarnya nggak ada maknanya tuh. Kayak tadi tuh yang menerangkan sesuatu yang udah ada definisinya. Jadi Anda lihat di belakang kepalanya ada apa? Di belakang kepala seorang kriminal ada apa itu? Dapat ya? Oke, nanti kita saya bacaan dibaca sampai nanti tentang ekonomi di besok. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Jadi tetap
kelas ini dimaksudkan untuk mendinamisir potensi Anda untuk berpikir yang terhalang oleh dua hal. Satu, feodalisme. Feodalisme itu membatalkan orang berbuat. Nah, dianggap bahwa dia punya kekuasaan lebih tinggi, saya lebih rendah. Padahal di kelas itu ada kesetaraan argumen. Tiba-tiba karena yang ngomong orang tua, yang ngomong ustadz, yang ngomong pejabat, maka oke, dia benar. Jadi jangan masuk dalam fallacies yang disebut ad verecundium. Ad verecundium artinya mengandalkan posisi seorang, padahal argumennya palsu. Oke. Sekarang coba kita cari kasusnya. Di kecamatan Sukamaju ini, di desa Sukamaju, ternyata kejahatan terhadap perempuan naik sejak tahun. Jadi ada eskalasi kejahatan, tiba-tiba secara eksponensial kejahatan itu tumbuh lebih cepat dari pembangunan IKN. Nah, kayak IKN-nya mangkrak. Kejahatan tidak pernah mangkrak. Jadi bayangkan, data menunjukkan bahwa jumlah perkosaan di kabupaten ini dari hari ke hari naik. Karena itu, legislator pembuat kebijakan mengusulkan proposal untuk menaikkan hukuman pemerkosa pidananya setara dengan pembunuhan. Soal kan? Buat apa? Deterrent effect, efek jerah. Perhatikan ya, proyek saya. Proposal masuk di Wasir. Oke. Karena tingkat kejahatan karena perempuan di dalam kasus perkosaan naik, untuk menurunkan kejahatan itu harus ada law as a tool of social engineering. Harus di-engineer masyarakat itu, mengengineer supaya ada deterrent effect, efek jerah tuh. Efek jerah paling bagus adalah kalau pidananya ditingkatkan, dinaikkan. Kalau perkosaan 15 tahun, sekarang perkosaan disamakan dengan pembunuhan jadi jadi capital punishment, hukuman mati. Oke. Dapat ya? Tunggu sebelum saya lanjut. Kasus saya bisa mengerti kan? Bisa. Jadi diputuskan kenaikan pidananya. 2 tahun kemudian dievaluasi. Setelah evaluasi, ternyata tingkat perkosaan tetap tinggi, bahkan naik 50%. Sekaligus pembunuhan naik. Jadi pemerkosaan disertai pembunuhan naik. Sekarang mari kita lihat logiknya. Sudah dinyatakan tingkatnya meningkat sehingga diperlu deterrent effect, ternyata justru kasusnya melonjak. Diskusi lama diundang ke sini, di pastor pendeta diundang ke sini. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari FJD, memang manusia Indonesia makin tidak bermoral. Karena itu perbaiki moralnya. Oke. Bikin aturan baru setiap pagi. Doa di pinggir jalan. Ucapin Pancasila. Nyanyikan Indonesia Raya. Angkat tangan. NKRI harga mati. Nah, itu adalah upaya untuk membenahi moral junta integrity. Setahun kemudian dievaluasi lagi, makin naik lagi. Karena kita memang sudah dikutuk oleh Tuhan.
Coba kita Anda mulai berpikir apa sebetulnya masalahnya sehingga tingkat perkosaan naik disertai pembunuhan justru. Regulasinya gagal, doanya mentok, NKRI harga mati, betul-betul mati. So, we are riding the tidal wave of stupidity. Kita lagi nunggangi gitu. Something like this. Someone have to say something. Apa kira-kira masalahnya? Makanya teorinya kita mau diskusi supaya kita praktekkan logika itu, praktekkan. Jangan logika banyak-banyak nih. Banyak orang yang memilih pakai cincin daripada pakai watak. Bukan banyak orang, satu orang. Oke? Ngomong aja, ngomong, jangan takut ngomong. Kita mau diskusi, saya cuma mau I'm playing devil's advocate. Saya cuma mau jadi devil's advocate, advokatus dia boleh. Silakan. Kalau inisiatif datang dari Anda, saya tidak bisa nangkap. Oh ya, ini masa ini itu aja. Oke, kita buka forum diskusi. Siapa yang ngomong? Go. Ya. Tidak terkait semuanya, baru terkait kenapa angka pembunuhannya naik. Ya, angka itu artinya regulasinya tidak berhasil. Bukan angkanya, itu impact dari regulasi berhasil. Ini teman lo ya. Ini lihat sequences dari argumen saya. Untuk menurunkan angka itu, regulasinya diubah, yaitu pidananya dinaikkan. Ternyata angkanya melonjak. Maka problemnya bukan di angka, tapi pada regulasinya. Kan kausalitasnya begitu kan? Iya. Ya, kenapa pembunuhannya jadi naik? Kalau dalam logika saya, daripada sama-sama dihukum untuk pemerkosaan, toh akhirnya hukumannya akan sama dengan pembunuhan. Enggak. Maka sebenarnya sekalian korbannya. Ya itu yang dilakukan. Tapi reasoningnya apa? Karena efek jerahnya nggak muncul dari si konteks perubahan regulasi. Gini. Tadinya mau kasih efek jerah. Ya, jangan lompat. Ini seru dia problem dengan reasoning itu kan. Kan dia mau dalilkan bahwa lebih baik saya bunuh sekaligus. Jadi kan kalau saya perkosa saya kena hukuman mati, kalau saya bunuh saya kena hukuman mati. Maka saya pilih memperkosa dan membunuh. Reasoningnya adalah ada yang lain. Ini memang regulasi begitu. Silakan. Ya, ya. Jadi permasalahannya adalah pada saat proses pembuatan regulasinya itu pembuat regulasinya tidak berdasarkan data yang cukup, karena tidak dilihat latar belakang kenapa angka itu naik, tapi langsung diputuskan untuk menaikkan hukuman. Tadi saya bilang datanya justru regulasi dibuat karena datanya bicara ada peningkatan perkosaan. Bukan nggak cukup, justru datanya sangat cukup karena itu mereka bikin regulasi. Kalau datanya nggak cukup, nggak perlu ada regulasi. Regulasi dibuat berdasarkan statistik. Ada peningkatan numbers, numbersnya betul. Bukan itu regulasi. Buat mencegah jangan sampai numbers itu bertambah. Buat regulasi. Iya, udah mendekati tadi. Yang lain. Yes. Sebagai yang lain, bicara aja. Oke, Supaya ini ya, diskusi oke. ya. Ayo, silakan. Mau izin berpendapat Bapak di dalam kasus Oke, aja, Pak. posisi. Oke. Di dalam kasus posisi yang tadi yang disampaikan, menurut saya ada beberapa kesalahan. Pakai istilah apa tadi? Kasus posisi. Ya, cerita yang tadi Bapak sampaikan. Bahasa Inggris apa ya? Ada bahasa hukumnya kan? Kasus posisi. Legal case. Ah, yes, posisi. Ada
pertama. Oke. Baik, Ya. mohon izin, nama saya Dipa, Bapak Dipa. Dipa. Dari cerita runtutan cerita yang tadi Bapak sampaikan, saya mencoba menganalisa dengan logika saya. Kesalahan yang pertama adalah memang peristiwa ini kemudian dilihat dari adanya suatu peningkatan angka, tetapi di dalam FGI, perumusan aturan ataupun kebijakan, tidak disampaikan atau tidak digali penyebab atau faktor apa yang melatar belakangi peningkatan tersebut, sehingga orientasinya adalah kemudian bukan efek jera yang seharusnya dikenakan kepada para pelaku ataupun tindakan tindak pidana yang lahir kemudian, tetapi seharusnya adalah fenomena tersebut diatasi dengan kebijakan yang berorientasi pada faktor dan penyebabnya, yang pada akhirnya menjadi tidak relate atau tidak ada korelasi antara peristiwa pemerkosaan, kemudian ancamannya ditingkatkan, dan kemudian malahan pembunuhan pun ikut meningkat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Dipa. Dipaksa-paksa tuh. Itu namanya jawaban Pancasilais. Semuanya bisa diterangkan. Kenapa? Ya karena nggak ada penelitian tentang apa penyebabnya. Semua penelitian dilakukan, ujungnya adalah numbersnya naik itu. Dia nggak bermoral, berdoa, nggak nyampe juga kan. Kan semua udah detect apa penyebab infrastruktur, sistem pengadilan kita. Enggak, semuanya udah selesai, maka diputuskan kalau begitu ultimum remedinya adalah naikkan pidana. Mona Lisa. Oke. Izin Pak, oke, kalau setelah saya mendengarkan tadi penjelasan Pak Oki, kan untuk memunculkan deterrence efek jera, kalau dengan pidana penjara 20 tahun masih terjadi peningkatan, berarti efek jeranya yang salah, harus diganti efek jera yang lain supaya tercapai tujuannya efek jera tersebut. Misalnya dengan kebiri atau cambuk, bukan hanya penjara tapi dikebiri, dipotong gitu. Mungkin orang akan lebih takut berpikir. Simpan itu ya soal kebiri nanti ya, kita bicara. Mona Lisa, siapa yang lukisan Mona Lisa dibuat oleh siapa? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Oke. Apakah itu lukisan sekali jadi? Lukisan Mona Lisa. Pernah apa Mona Lisa? Mona Lisa aja. Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa itu adalah lukisan terakhir di kanvas yang sama setelah dan masih gagal untuk mencari objek. Jadi kanvasnya dia udah lukis, udah pakai cara berpikir Da Vinci ya untuk bahas kasus. Mona Lisa. Nemu aja Pak Ruki untuk menjelaskan. Ini kanvasnya Da Vinci. Dia lukis pertama, dia nggak puas, dia hapus. Dia tutupin lagi. Dia lukis kedua, dia kasih gambar. Ada orang, ditanya sama adanya itu yang perwakilan, ini siapa ini? Ada orang, tangannya penuh cincin, otaknya kosong. Siapa itu? Mona Paris mungkin. Baru setelah berkali-kali dapatlah model itu. Yang senyumnya ke kiri, kamu senyumnya ke kanan. Jadi kamu bukan Mona Lisa, Lisa Mona. Jadi Anda lihat bahwa lukisan ini baru bisa diketahui berkali-kali dihapus oleh Da Vinci ketika ada teknologi untuk melihat lapisan-lapisan itu. Ternyata di belakang itu adalah, lalu orang bertanya, di belakang ide menghapus itu apa sebetulnya? Sama seperti menghapus kejahatan. Setiap hapusan kejahatan, dia menimbulkan kejahatan baru, right? Dan teori dekonstruksi, kalau kita belajar pendekatan dekonstruksi dalam, Anda hapus jejaknya,
Justru itu yang memungkinkan Anda tertangkap. Jadi penjahat yang goblok itu dia hapus jejak. Penghapusan itu membawa kecurigaan kenapa dia hapus. Jadi banyak penjahat yang justru menjebakkan diri dia sendiri karena dia menghapus jejak. Padahal setiap kali saya hapus, di sini ya motor, kasih saya hapus. Hilang nggak? Iya, hilang. Tapi pada saat yang sama, jejaknya ada di sini. Saya buang, saya ganti. Baru saya hapus ini. Ada jejak di sini nggak? Nggak ada. Yang ada di sini yaitu goresan ini sendiri di situ. Jadi ada traces di situ. Setiap kali saya menghapus traces, timbul traces baru. Apa ya? Kan? Banyak suatu masalah. Orang melihat crime dari posisi seseorang sebagai moral subject. Baik. Di dalam satu teori logika hukum ada yang disebut IAL. Economic Analysis of Law. Artinya, hukum itu dipelajari bukan berdasarkan teori hukum, tapi berdasarkan teori ekonomi. Bahwa seorang kriminal, dia adalah homo economicus. Apa itu homo economicus? Orang yang memaksimalkan keuntungan. Dia adalah seorang maximizer. Jadi dia berpikir rasional. Homo economicus selalu berpikir rasional. Benefit cost analysis. Dapat tidak? Sekarang, kalau Anda memperkosa tadi, Anda akan dihukum sama dengan membunuh. Maka bagi si homo economicus lebih baik memperkosa sekaligus membunuh. Kenapa? Bukan hukumnya sama. Kemungkinan saksi itu hilang karena dibunuh. Kalau Anda memperkosa, saksi mesti hidup. Dia, videomu dia seperti wajahmu bukan wajah anggota DPR. Wajah anggota DPR udah viral. Jadi si pembunuh ini, moral person ini berpikir efisien sebagai seorang homo economicus. Lebih efisien memperkosa sekaligus membunuh. Potensi saksinya lebih kecil dari kalau tidak membunuh. Nah, itu yang saya terangkan tadi. Nanti dianggap dia nggak bermoral, udah memperkosa membunuh pulang. Nah, kalau dia bermoral dari awal dia nggak akan memperkosa. Dapat logika itu. Jadi kadang-kala ilmu hukum itu dibantu oleh metodologi inline. Namanya tadi metodologi economic analysis of law. Yang kembangkan ini seorang ekonom namanya Richard Posner. Dia kemudian jadi hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung Amerika. Di Indonesia bukunya cuma 2. Yang saya punya sama yang punya Pak Arief. Tempat saya disentuh tuh ada buku-buku itu. Tiba-tiba waktu Pak Arief main-main ngobrol-ngobrol, dia lihat ada buku Richard Posner. Banyak orang datang ke situ dan nggak tahu bahwa Richard Posner itu seorang ekonom yang metodenya bisa dipakai untuk menerangkan crime yang basisnya adalah homo economicus, benefit cost analysis. Dapat poin itu ya? Oke, ada masalah lain soal. Jadi kadang-kala kita membuat regulasi tanpa menghitung si pelaku itu adalah subjek hukum, meta subjek hukum. Dia memang subjek hukum, tapi dia juga ada subjek ekonomi. Dapat nggak? Jadi kalau FGD jangan undang tokoh agama aja atau
atau legislator, mereka nggak ngerti bahwa si potensial dilakukan oleh si terpidana itu, yang tersangka itu, dia bertindak sebagai seorang pelaku ekonomi. Kejahatan harus dilihat juga sebagai peristiwa ekonomi, itu masalahnya. Oke, dapat begitu. Oke.